Miliarder dari agen properti. Nah, teman-teman, kembali lagi dengan saya Dimas Ananto. Kali ini saya ngebahas tentang bagaimana kita menjadi seorang miliarder dari profesi agen properti. Untuk itu, sebelum kita mulai, yuk jangan lupa bantu subscribe ya, karena ini gratis. Nah, kalau gratis, ya udah subscribe aja gitu, klik gitu ya, sehingga teman-teman bisa belajar tentang update-update properti lainnya. Oke, yuk kita masuk. Yang pertama, kalau kita menjadi seorang agen properti, memang kita dari tahap basic dulu. Ya, basic dulu seperti apa? Misalnya pemula, ya teman-teman belum ngerti sama sekali, ya sudah ikut dulu jadi agen properti orang lain. Kantor perusahaan orang lain, misalkan ada Raiwet, Hooker dan seterusnya, kita ikut dulu aja. Menjadi agen properti, ikut ya, ikut. Nanti akan diajarin di sana apa sih namanya selling, listing, kemudian kobrok, itu apalagi gitu ya. Nah, semua belajar gitu ya, polanya seperti itu. Nah, contoh misalkan teman-teman mau belajar di properti untuk yang primary. Nah, kalau primary itu biasanya orang-orang yang baru datang di properti itu ketemu sama agen properti yang khususnya di primary. Contoh misalkan di daerah Gading Serpong, ada yang Paramount, kemudian ada Sumerekon, kemudian ada berbagai macam Sinarmas dan seterusnya, itu di daerah Gading Serpong. Nah, itu kan primary. Ya, kita ikut nih, siapa agen properti yang top di sini? Misalnya gitu ya. Oke, misalkan si A gitu ya, agen properti agen gitu ya. Nah, kita ikut nih, datengin ke situ, kemudian habis datengin, kita masuk jadi timnya, jadi agen propertinya. Oke, kita belajar caranya gimana, nanti di training sama agen properti, sama leadernya atau prinsipalnya, bagiannya itu caranya gimana, ngomongnya sama pembeli gimana, sama penjual gimana ngomongnya gitu ya, sehingga teman-teman juga jadi belajar. Sebulan, 2 bulan itu harus suka duka dijalanin. Kalau nggak dijalanin nggak bisa. Wajib hukumnya yang namanya suka duka dijalanin. Waduh Pak, saya nggak nyaman nih Pak, segala macam. Semua harus seperti itu ya. Waduh, ibarat kontraksi, kalau bahasa kita tuh kontraksi. Waduh, nggak nyaman nih Pak, diomelin apa, disuruh ini dan seterusnya, terus kemudian suruh lapor sini dan seterusnya. Itu semua nikmatin aja. Nah, suruh survei ke lapangan, suruh ketemu sama pemiliknya gimana ngomongnya, itu nikmatin aja. Biasanya minimal banget 3-6 bulan. Kalau saya di 6 bulan deh, minimal 6 bulan Anda ikut di agen properti. Nah, singkat cerita, ketika agen properti itu kita akan belajar listing, selling, kobrok. Kemudian nanti ada namanya perjanjian, PJP, perjanjian jual pemasaran. Nah, seperti itu. Nah, jadi kita bikin seperti itu nanti. Nah, nanti kita ngomongnya gimana sama pemiliknya, mintanya sama apa aja. Nah, nanti akan teman-teman dapat pelajari itu. Nah, singkat cerita adalah ketika sudah laksanakan gitu, terus closing. Nah, closing itu ada berbagai macam. Ada namanya listing sama selling. Nah, biasanya kalau awal-awal, kalau kita sebagai agen properti biasa, itu ada yang namanya bagi hasil dulu sama perusahaan. Kalau perusahaan itu yang ternama dari Amerika, misalkan Raiwet, Century gitu ya, itu dari Amerika dan seterusnya, itu ada namanya royalty fee dulu ke perusahaan. Misalkan kita komisi lah, misalkan 10 juta komisi dari agen dari jualan properti orang lain. 10 juta, dikurangin dulu 10%. Ya, 10% buat masuk ke perusahaan. Perusahaan misalkan Raiwet Indonesia gitu ya, Raiwet Indonesia 10%. Nah, tinggal berapa? 9 juta. 9 juta dibagi 2. Dibagi 2 antara si marketing sama kantor. Berarti berapa? 4,5 juta gitu ya. Terus kemudian teman-teman akhirnya closing. Nggak apa-apa. Oh, bagi 2 sama kantor, kan nggak ada orang ya. Saya nggak mau bagi 2 Pak. Bagi 2 kecil. Jadi 4,5 juta saya. Nggak apa-apa. Di awal-awal nggak apa-apa. Singkat cerita, Bapak Ibu teman-teman semuanya gitu, kalian udah 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun sudah jago di bidang ini, maka harus bukalah perusahaan agen properti. Nah, di mana agen properti ini kita bisa punya banyak para agen-agen dan kita bisa punya passive income dari agen itu jualan sama kita. Nah, teman-teman, kira-kira teman-teman sekarang agen properti sudah berapa tahun? Ya, silakan komen dan suka dukanya apa sih ya dalam jadi agen properti, ngomongnya seperti apa. Kalau ada yang nggak paham di tanah properti, diajarin bagaimana cara ngomongnya, ya kan, langsung straight to the point gitu ya. Bagaimana supaya si buyernya itu, oh ya Pak, saya beli Pak. Wah, ini mumpung satu-satunya. Terus bagaimana si penjualnya juga ngomong, ya udahlah Pak, akhirnya saya jual Pak. Kan biasa udah biasa tuh, kalau penjual itu dia pengennya nahan-nahan. Nah, lalu kita posisi tengah-tengah, bagaimana supaya dia nggak nahan-nahan, tapi dia benar-benar langsung
Oke Pak, sip, saya setuju sama Bapak. Nah, itu di konvensional properti diajarkan. Selanjutnya, ketika sudah tadi tahunan harus bikin perusahaan sendiri, akhirnya berapapun marketing itu jualan, kita juga dapat overridingnya atau bagi 2 sama kantor. Sehingga inilah yang bisa terjadi, kita jadi kaya raya. Seperti apa? Kayak ada namanya agen properti gitu ya. Dia fokusnya kemana? Karena fokus itu menentukan kita jadi suksesnya. Contoh, ada yang fokus cuma di Pondok Indah, ada yang fokus cuma di Gading Serpong, ada yang fokus cuma di Menteng. Jadi teman-teman, yuk fokusnya ke mana? Dan mungkin yang sudah senior-senior di agen properti, silakan yuk kita sama-sama kita diskusi. Oke, dulu saya seperti ini, saya juara seperti ini karena apa? Silakan tulis. Karena semakin teman-teman men-sharingkan pengalaman-pengalamannya di bidang agen properti, semakin teman-teman makin berkat, makin terus dan makin sukses ya. Dan sekarang ini sudah mulai namanya digital marketing. Oh mungkin Pak, saya suksesnya di digital marketing. Saya pakai kan Pak. Dulu saya cuma pakai apa? Kompas. Dulu saya pernah ngerasain Bapak Ibu, teman-teman semuanya gitu ya. Saya iklan di Kompas. Bayarnya berapa? 140 ribuan pada waktu zaman dulu tuh. Tahun 2000. Wah, iklan di Kompas gitu ya, berbayar cuma seiprit gini doang nih. Bayarnya mahal. Ya, dan itu cuma 1 hari doang. Coba bayangin. Nah sekarang di era digital marketing atau di era digital ini gitu ya, teman-teman sudah mulai bertumbuh, teman-teman sudah mulai dimudahkan, walaupun sama persaingannya juga pasti sama ketatnya. Nah jangan pernah berhenti, teruslah belajar, teruslah meningkatkan diri, kemudian teruslah men-sharingkan ilmu-ilmu baru dalam dunia properti. Dan jangan lupa teman-teman langsung share aja ke teman-temannya, ke rekannya, ke keluarganya. Kalau mau belajar dalam dunia properti, ya apapun, mau agen properti, developer properti, kemudian flipper, investor properti, di konvensional properti lah tempatnya. Untuk itu, yuk jangan lupa subscribe lagi karena ini gratis. Saya ulangi lagi, subscribe, gratis gitu ya. Untuk itu teman-teman semuanya, yuk bantu share ke teman-temannya. Semoga bermanfaat. Saya Dimas Ananto, menjawab salam, mantap.